Halo rekan-rekan operator sekolah, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah proses yang pertaruhannya lumayan tinggi nih buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, yaitu mengamankan bantuan digitalisasi pembelajaran untuk tahun 2026. Buat teman-teman operator sekolah yang luar biasa di luar sana, panduan langkah demi langkah ini dirancang khusus buat kalian. Kita tahu lah ya, berurusan dengan portal pemerintah itu kadang bisa bikin pusing. Tapi tenang aja, kita udah susun panduan anti gagal supaya proses verifikasi sekolah kalian berjalan mulus. Yuk, langsung aja kita mulai. Di panduan kali ini, kita akan melewati 5 tahap yang berurutan. Mulai dari persiapan sebelum login, wajib sinkronisasi data Dapodik, pengisian formulir, proses cetak dan stempel, sampai akhirnya unggah dokumen tanpa kesalahan. Oke, kita masuk ke tahap pertama nih. Persiapan sebelum login akun. Ibaratnya, ini checklist wajib sebelum pesawat lepas landas. Jadi, sebelum teman-teman mulai buka portalnya, ada 3 amunisi mutlak yang wajib banget disiapin. Pertama, dan yang paling mendesak, siapkan kode OTP kepala sekolah. Ingat, waktunya sangat terbatas. Kode ini bakal kedaluarsa dan ganti dalam hitungan detik. Jadi, pastikan kodenya udah disalin tepat sebelum kalian mencoba login. Kedua, pastikan koneksi internet kalian benar-benar stabil. Dan ketiga, siapkan email beserta password Dapodik kepala sekolah yang definitif atau PLT. Kalau 3 hal ini udah ready di tangan, proses masuk ke sistem bakal secepat kilat tanpa panik dikejar waktu OTP. Lanjut ke tahap kedua, wajib sinkronisasi data Dapodik. Di sini kita mau ngamanin data dasar sekolah kalian di dalam sistem. Nah, begitu berhasil masuk, langkah pertama yang wajib banget dilakuin itu ada di menu input data. Sebelum kalian ngetik apapun, klik dulu tombol ajaib ini. Refresh Dapodik. Kenapa ini krusial banget? Karena kita pengen sistem narik data yang paling update langsung dari pusat. Nanti teman-teman bakal lihat ada ikon gembok kecil di beberapa kolom. Itu artinya data-data penting kayak jumlah siswa atau status listrik udah dikunci dan ditarik langsung dari Dapodik. Kalau kalian sampai lupa klik refresh, datanya bisa aja kosong dan itu otomatis bakal ngehambat seluruh proses pengajuan kalian. Masuk ke tahap ketiga nih, pengisian formulir dan penentuan lokasi. Ini butuh ketelitian ekstra dari teman-teman semua. Sistem ini super ketat soal identitas kepala sekolah. Perhatikan baik-baik ya, kalau kepala sekolah di tempat kalian berstatus ASN, kalian wajib masukin NIP. Tapi kalau beliau bukan ASN, maka yang dipakai adalah NIK dari KTP. Jangan sampai ketukar ya. Terus, untuk penulisan namanya, pastikan pakai huruf kapital di awal setiap kata aja. Jadi jangan dikapital semua hurufnya. Jangan lupa juga cantumkan gelar beliau dengan tepat. Detail-detail kecil kayak gini nih yang nentuin valid gaknya data administrasi sekolah kita. Habis itu, kita harus ngelengkapin data kontak dan infrastruktur. Masukkan nomor HP kepala sekolah dan pastikan nomor itu aktif nyambung ke WhatsApp ya. Lalu isi siapa penanggung jawab dari perangkat digital ini. Bisa perwakilan guru atau teman-teman operator sendiri, beserta nomor kontaknya. Kalian juga harus jujur ngisi soal ketersediaan internet kabel fiber optik di sekolah. Terakhir, laporkan jumlah bantuan papan interaktif digital merah putih dari tahun 2025. Kalau sekolah kalian kebetulan belum pernah dapat, jangan dikosongin kolomnya, tapi ketik angka 0. Nah, sekarang soal penentuan lokasi buat pengiriman barang. Kita harus nentuin titik koordinat yang presisi. Dengar baik-baik ya, kalau kalian lagi ngerjain ini dari rumah atau dari kantor dinas, jangan pernah pakai fitur deteksi lokasi otomatis. Mendingan pilih opsi cari manual berdasarkan nama kecamatan sekolah kalian. Setelah petanya muncul, geser pin merahnya pelan-pelan sampai posisinya jatuh persis di atas atap gedung sekolah. Pastikan juga alamat yang diketik udah lengkap. Kenapa? Karena kurir yang nganterin barang bantuan nanti bakal 100% ngandelin titik koordinat ini. Sebelum kita kunci isian formulir tadi, ada bagian persetujuan nih. Ada 3 kotak yang wajib dicentang. Intinya sekolah bersedia menerima dan pakai bantuannya, sanggup nyiapin listrik dan prasarananya, dan janji bakal merawat serta nggak memindah tangankan barang tersebut. Centang ketiga kotak itu, cek lagi semua formulir dari atas ke bawah, lalu klik simpan draft. Kalau semuanya lancar, statusnya bakal berubah jadi selesai. Lanjut ke tahap keempat, cetak, tanda tangan, dan stempel. Kita beralih sebentar dari layar komputer ke urusan dokumen fisik. Perhatikan siklus dokumen fisik ini dengan cermat ya. Setelah simpan draft, kalian harus unduh formulirnya. Tapi ingat satu hal penting ini. Kalian wajib menambahkan kop surat resmi sekolah ke dalam dokumen itu sebelum dicetak. Setelah di-print, minta kepada sekolah untuk memberikan tanda tangan basah secara langsung. Dilalang keras pakai scan tanda tangan tempelan ya. Setelah ditandatangani, bubuhkan stempel resmi sekolah dan pastikan stempelnya mengenai sedikit bagian dari tanda tangan tersebut. Baru deh, setelah lembar fisik ini sah, kalian scan ulang pakai mesin scanner untuk dijadiin file PDF lagi. Akhirnya kita sampai di tahap kelima,
Unggah final tanpa kesalahan. Ini pendaratan terakhir yang butuh fokus dan kehati-hatian penuh. Aturan mutlak dari portal ini adalah 10 MB. Ini batas ukuran maksimal untuk file PDF hasil scan surat pernyataan kalian. Lebih dari itu, sistem bakal nolak mentah-mentah. Jadi selalu cek ukuran filenya ya. Dan satu lagi, sebelum menekan tombol apapun buat upload, pastikan koneksi internet kalian lagi dalam kondisi paling stabil. Koneksi yang putus nyambung pas lagi proses unggah PDF bisa bikin file yang kekirim rusak atau nggak terbaca oleh sistem. Ada peringatan tegas nih dari pemerintah yang sama sekali nggak boleh diabaikan. Hanya diizinkan mengunggah 1 kali. Nggak ada toleransi buat kesalahan administratif di titik ini. Nggak ada tombol edit, nggak ada opsi unggah ulang, sekali klik simpan permanen. Kelar. Jadi pastikan data sekolah udah akurat 100% dan pastikan PDF hasil scan surat pernyataan itu memang udah bertanda tangan basah serta berstempel sekolah sebelum kalian benar-benar mengeklik tombol unggah. Tapi namanya juga manusia, kadang ada aja yang kelewat. Terus gimana kalau terlanjur klik simpan permanen dan baru sadar ada data krusial yang salah? Misalnya salah titik peta atau lupa naruh stempel, jangan langsung panik. Ada solusinya kok. Kalian harus secepatnya hubungi pihak dinas pendidikan setempat dan minta mereka untuk melakukan proses riset data. Kalau disetujui, akun kalian bakal dikosongin dan kalian harus ngulang seluruh proses input dari nol. Lumayan makan waktu sih, makanya ketelitian ekstra dari awal itu sangat berharga. Sebagai penutup, ada satu hal yang patut kita renungkan bareng-bareng nih. Kadang, ngurusin sinkronisasi Dapodik, ngejar kode OTP, atau pusing mikirin ukuran PDF, ini terasa kayak beban birokrasi biasa. Tapi sejatinya, keakuratan setiap dokumen yang teman-teman unggah hari ini adalah fondasi nyata buat infrastruktur digital anak-anak kita di tahun 2026 nanti. Ketelitian kalian sebagai operator sekolah hari ini sangat menentukan apakah siswa-siswi di sekolah kalian bakal dapat akses ke perangkat canggih yang bisa ngerubah masa depan belajar mereka. Jadi, ikuti terus panduan ini, teliti ulang datanya, dan pastikan sekolah kalian sukses lewat verifikasi. Terima kasih udah gabung di sesi pemaparan kali ini, semangat bertugas, dan sampai jumpa.